mencoba untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, I like. Alhamdulillah. Daun salam dikira daun saga. Yang ucap salam saya doain masuk surga. Mohon maaf kepada Bapak Pastola, Bapak Ini Pujono, juga Ibu Ketua Yayasan kita, Ibu Sunyati. Mohon izin Bu, saya terlambat karena jet pribadi saya solarnya habis. Iya, karena di demo BBM di atas ada. Baik, sebelum acara peringatan Maulid oleh Ustaz kita Al-Mukarram Dr. Andes Junyadi MMPD M-Icon M11 M16 M17. Ini Ustaz apa sebut mikrolet? Sekali lagi nih, kalau anak-anak SMK Triada ini cowoknya beda sama yang tadi saya hadir di sana. Sini ganteng-ganteng, sopan. Begitu pun ceweknya cantik-cantik. Bener, ini saya pun anak Triada 2 nih, sakun jempolan. Saya datang saking semangatnya saya disambit. Dengan Ustaz disambut. Pergi ke Malaka, menuju ke Pulau Mekah. Ada gajah olahraga, jangan bawa kulit bayang. Anak-anak Triada ngadain kulit bayang. Tahu nggak artinya? Anak-anak Triada ngadain maulid. Semuanya mudah-mudahan membawa berkah. Baik, sebelum dimulai, sabar, semua saya kasih tanda tangan. Sebenarnya kok gue gak bisa tanda tangan, jempol doang, ngecepot. Baiklah, kita bersama-sama memadamkan puji dan syukur kita kepada Allah Taala yang mana ya? Yang mana pada hari ini kita masih bisa dipertemukan Allah SWT untuk kumpul di majlis taklim yang berbahagia ini di SMK Triarga. Mudah-mudahan semua kita diberikan nikmat iman, amin, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Yang cowoknya dapat cewek-cewek, yang ceweknya dapat cowok, sekolahnya lulus semua, semuanya bakal ninggalin kelas, pas sekolah sendirian. Gimana? Dan kalau tinggal semua kagak ditinggal kelas, kesian pas sekolah. Tak lupa sering salam dan salawat kita karena kita bagi Allah Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua yang di sini yang selalu berselawat mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan keselamatan dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, singkat waktu saja karena waktu sebentar lagi menjelang buka puasa. Ini kan hari Kamis puasa. Puasa sunnah banyak. Baik, kita sambut Ustaz kita yang sudah terkenal dunia dan akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ustaz, dipersilakan. Balik. Tenang, kalau kita tim entertainment ada properti kita manfaatin. Silakan Ustaz. Maklum, teman saya ini pegal-pegal dikit. Belum insya penuh. Lumayan Pak, biar PA juga kepake. Masalah. Iya. Saya mau ngecek kesiapan anak-anak dulu nih, udah fokus belum buat dengerin ceramah. Anak-anak ini boleh cek Pak. Tidak ada pakai pampers. Maksudnya apa ini Pak? Kita akan ngecek dulu nih. Oke, cek silakan. Fokus sekali. Silakan Ustaz. Perhatikan. Dengarkan ucapan saya. Ya. Saya lagi ngecek fokusan ini.
dengarkan ucapan saya. Coba semua yang hadir di sini tutup tangan semua. Oke. Berarti belum semuanya fokus. Baru 40% yang fokus. Disimak yang apa yang dikatakan Pak Ustaz. Tangan angkat ya Pak. Kan saya bilang dengarkan ucapan saya. Kenapa tadi nunjuk tangan? Nah saya nunjuk aja suka-suka saya. Bapak kecewa sama Ustaz. Oke. Tadi baru 40% yang fokus. Dengarkan lagi satu lagi biar 100% fokus. Tolong sebutkan kira-kira berapa pasang hewan yang masuk ke dalam kapal Nabi Musa? 200, 500, 400, 500, 500, 40, bukan. lebih dari 1. Berarti nih model-model siswa SMK Triarga begini nih. Saya bagus Pak, saya bagus. Nggak ada. Saya nanya apa tadi? Berapa kira-kira pasang binatang yang masuk ke kapal Nabi Musa? Emang kapal Nabi Musa? Harusnya kapal Nabi apa? Nabi Nuh. Pusing saya kalau guru ngajar begini kayak fokus. Jadi, nah kalau ada pertanyaan ujian, lihat guru nanya apa? Kalau guru nanya salah, kira-kira perlu nggak kita protes? Boleh. Orang pertanyaannya salah, apa yang dijawab? Betul. Berarti tadi baru 40% yang fokus. Ya, Pak. Ya, oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon benalu tak kenal musim. Memotong salah memakai kampak. Kalau pada ngaku sebagai pemuda muslim, jawab salamnya biar kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru mantap. Tepuk tangan dulu dong buat kalian. Makasih. Ayo duduk aja. Ya, tepuk tangan buat saya. Ini. Baik. Saya doakan dulu dari Allah buat anak-anak kami yang tadi jawab salam, berikanlah kepadanya perjalanan hidup yang mulus. Setiap ujian selalu lulus. Hidup masa depannya banyak mulus. Dan jauhkan dari godaan makhluk halus. Yang sekarang pada punya pacar biar pada putus. Udah kelihatan nih. Satu yang amin itu yang nggak punya pacar. Kedua, kalau yang amin itu sentimen sama temen itu. Permintaan pacar kagak dapat tuh doanya luar biasa, aminin banget. Jangan putus terus sekarang dua-duanya kita nggak dapat. Masya Allah. Nah, halo. Anda jangan kecewa kalau sampai sekarang Anda belum punya pacar. Yang tadi mengaminkan doa Bapak, jangan perlu khawatir kalau Anda belum punya pacar. Kalau sampai saat ini kalian belum punya pacar, harus bersyukur karena ternyata Allah sedang merawat kesucian diri kalian. Betul? Sebab apa? Sebab kalau model-model begini pacaran, kalau kita berdua masa-masa pelajar sudah pacaran, kan tahu betapa dahsyatnya pacaran. Maaf. Halo, maaf.
Nih kalau laki ketemu perempuan, pertama bermain mata, kedua rasa cinta pun mulai ada, ketiga berani mengatakan cinta, keempat setan pun mulai menggoda, kelima nafsu pun menggelora, karena tangan pun mulai meraba-raba, terjadilah bla 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 bla. Alhamdulillah, ada yang begitu, agaknya kenceng banget. Baik, terus apa terus? Belum mulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da, qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa ashdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Ibu pengurus Yayasan Tri Arga. Ibu apa? Ibu Sumiati, yang saya sering ketemu tapi panggilannya Ibu Umi, Ibu Umi. Baru sekarang tahu nama benernya. Yang sama-sama kita hormati Kepala SMK Tri Arga, Bapak Dwi Pujiono, yang buat saya sudah tidak asing lagi karena kita sering tidur berdua kalau lagi pelatihan. Jangan harus ya tidur berdua. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu karena saya nggak dikasih catatannya, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak dan Ibu semua. Anak-anak sekalian, siswa-siswi SMK Tri Arga yang insya Allah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu. Tak lupa pula remajawan, remajawati, anak perawan, kudu hati-hati. Ini nasihat nih dari orang tua nih. Apa? Anak perawan kudu ulangi. Anak perawan kudu Bapak pesankan. Anak perawan kudu hati-hati. Jangan mudah tergoda oleh bujuk rayu laki-laki yang tiap hari nggak pernah mandi juga nggak suka gosok gigi. Hobinya cuma bersihin daki tapi nggak suka bersihin hati. Yakin akan bikin Anda jadi keki. Maaf yang laki-laki juga saya nasihatin. Maaf wahai kalian yang laki-laki juga harus hati-hati. Jangan terpedaya oleh sikap manja wanita yang hobinya suka ngajak sama gaya. Senangnya bersihin muka tapi gak pernah bersihin jiwa. Yakin bikin Anda jadi kecewa. Baik, anak sekalian, Pak Soleh, jangan tidur. Diulang buat tidur dulu mah.
Jadi ngomong apa sih? Ya makanya dengerin. Hati-hati. Saya terus terang tadi pas naik kemari nih, hati deg-degan, grogi, Hati diputar. kan demam panggung. Kenapa? Ada pepatah ini yang mengatakan buah manggis di bawah-bawah. Sepi amat katanya ya. Apa yang saja lah. Sponsorin gitu. Buah manggis di bawah-bawah. Dibawa ke Bandung jalannya lebar. Yang hadir manis-manis kalau tertawa. Bikin jantung hatiku berdebar-debar. Pak, lebaran haji enaknya motong kambing. Dagingnya dibagi-bagi tetangga. Paling enak punya pacar swing. Biar kemana-mana kayak tawa. Ya makanya dia tertawa Pak, karena tertawa ikhlas penuh bahagia. Itu biar marah dan pada ketawa. Senyum aja dan dia ketawa. Sulap merah. Baik, anda sekalian yang bakal banggakan. Pak Soleh, Iya dulu. saya kalau melihat siswa-siswi SMK Triarga 2 ini, saya yakin mereka adalah siswa-siswi yang serba is. Serba is. Serba is. Apa tuh is? Mau tahu serba is? Mau tahu dong? Serba is adalah mereka orang-orang yang bersifat dinamis, Dinamis, kritis, kritis, puitis, kritis, romantis, romantis. senyumnya manis. Itu yang is. Dan juga mereka adalah siswa-siswi yang serba if. Serba is. Contohnya Serba if adalah mereka siapa siswa-siswi yang kreatif, kreatif, inovatif, inovatif, produktif, produktif, sensitif. sensitif. Tapi sayang, Hobinya ngintip. yang bilang dia ya. Nanti kalau mencegah ini yang dicegah. Kakak tadi ada begitu tadi ada begitu. Kamu sudah artis saya disuruh begitu. Oke, tenang nak. Yang penting Bapak pesankan kepada kalian, tolong jangan kalian menjadi siswa yang serba ang. Apa tuh? Serba ang ini kayak model begini nih. Apa itu siswa-siswi serba ang? Adalah siswa-siswi yang begeng, rempeng, jalannya temeng-meng, celeng, akibat suka nyimeng. Kalau buat proyek percontohan itu pas, jadi kadang harus lihat contoh yang pas. Biar mereka anak-anak ngerti. Bukan gitu Pak Ustadz. Enak siswi serba aktif, inovatif, kreatif, sensitif. Yang laki-laki kok begitu Pak. Betul. Serba is. Ya kan manis romantis bukan saya begeng. Tapi mau ngasih contoh yang mana lagi? Contoh kagak ada yang lain Pak. Nah, ada emang ada. Yang lebih Ini sahabat begini. saya gitu. Kan ini makhluk langka yang nggak ada lagi duanya. Oke. Silakan. Baik, Anda sekalian Bapak banggakan dan Bapak cintai. Ketika saat ini kita hadir di tempat ini dalam rangka memperingati Maulidnya Nabi. Ketika kita bisa berkumpul di tempat ini, semua guru hadir, Bapak kepala sekolah hadir, dari yayasan hadir, Bapak dan Ibu hadir, kami pun diundang hadir. Di dalam sini kita mendengarkan tausiah, mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran, baca selawat dan lain sebagainya. Kita laksanakan peringatan pada hari ini dalam rangka cintanya kita kepada Nabi besar Muhammad. Di samping kita sebagai bukti tandanya cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW, diharapkan dengan peringatan Maulid ini kita dan kalian menjadi siswa-siswi yang lebih mantap akidahnya, lebih kuat Islamnya, dan lebih bagus akhlaknya. Setuju? Berarti ada tiga Pak ya. Ada tiga-tiganya mau kita bahas. Lebih mantap imannya, Betul. lebih kuat Islamnya, lebih apalagi ibadahnya, lebih bagus akhlaknya. Ada tiga. Oke. Itu salah satu keteladanan dari Rasulullah Pak ya. Lanjut Pak. Bagaimana dari kita
kita peringati Maulid Nabi ini, nanti pulang iman kita tambah mantap. Karena kita maklum dan kita sama ketahui bahwa segala apapun yang ada di alam dunia ini semuanya adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu. Yakin semua ini diciptakan oleh Allah? Jawab dengan keras dan kompak. Siapa yang menciptakan langit? Bumi diciptakan oleh siapa? Matahari siapa yang menciptakan? Bulan siapa yang menciptakan? Awan siapa yang menciptakan? Awan siapa yang membuatkan? Ada yang bilang Allah, kurang ajar. Awan dibuat oleh Allah. Bakwan emang bukan dibuat sama Allah, tapi kita minta Allah mudah-mudahan dari bahan bakwan itu dari Allah. Tapi bakwan bukan dari Allah, dari mak gua. Tukang bakwan ada malu. Baik anak sekalian, ya Allah, ketika seseorang imannya sudah mantap, ketika seseorang imannya sudah kuat, maka dalam dirinya hanya takut kepada Allah Subhanahu. Maaf, kalau kita bicara tentang kondisi kehidupan bangsa dan negara sekarang ini, di mana bangsa dan negara ini dalam keadaan failid, di mana bangsa dan negara ini dalam keadaan rusak, di mana keadaan bangsa dan negara ini sedang dalam keadaan yang luar biasa sakitnya, terutama disebabkan karena banyaknya perilaku korupsi. Apa yang menyebabkan korupsi? Maaf, satu yang utama faktornya adalah karena rasa takutnya tidak ada kepada Allah Subhanahu. Kita nggak usah ngomongin yang korupsi deh. Ini ngomongin kelakuan pelajar-pelajar sekarang nih, terkecuali pelajar SMK Tri Arga 2. Kalau nggak pakai kerja takut dicegat saya nanti pulangnya. Jadi banyak pelajar-pelajar sekarang, dan juga terkadang bukan hanya pelajar-pelajar yang masa muda, kita juga terkadang iya sih. Iya. Maaf, kalau kita di lampu merah, kita sering banyak melihat pelanggaran orang yang nyerobot lampu merah. Apa faktor penyebabnya? Karena nggak ada imannya, nggak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu. Takutnya sama siapa? Sama polisi doang. Maaf, ada kejadian Pak Soleh. Gimana tuh Pak? Seseorang ketangkap polisi nih. Ditangkap nih. Tangkap karena dia melanggar lampu merah. Melanggar. Tangkap sama polisi. Saudara sekolah di mana? SMK Tri Arga 2. Punya SIM? Punya. Oh cakep. Kalau punya SIM kan komplit. Punya STNK? Punya. Bagus. Tahu aturan lalu lintas? Oh tahu banget Pak, orang aja di Arga 2 gitu. Disiplin gitu ya. Terus tahu tadi lampu merah? Tahu Pak. Tahu kalau lampu merah harus berhenti? Oh tahu banget Pak. Terus kamu tadi kenapa melanggar lewatin lampu merah? Saya kira Bapak nggak ada. Jadi takutnya sama polisi. Sama polisi, padahal polisinya ada Pak. Harusnya ada. Itu sama polisi Iya, begitu. betul. Maka takutnya sama Allah Takut polisinya. sama Allah. Jadi ketika takut sama Allah, lampu merah pun tidak akan kita langgar karena kita taat pada peraturan untuk keselamatan jiwa kita semua. Betul? Ada anak ketangkep nyontek, ditangkap sama bu gurunya, ditanya, kamu nyontek nak? Iya Bu. Kamu tahu dilarang nyontek? Tahu Bu. Kamu tahu kalau nyontek itu nggak baik? Tahu Bu. Kenapa kamu nyontek juga? Saya kira ibu nggak ngeliatin saya. Iya. Takutnya sama Bu. Kenapa? Iman tipis, rasa takutnya tidak ada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau hidup kita, dalam diri kita tertanam rasa takutnya kita hanya kepada Allah, imannya kita hanya kepada Allah, insya Allah kita aman. Tidak akan kita berani melakukan perbuatan melanggar hukum, tidak berani kita meninggalkan sholat, tidak berani kita melakukan perbuatan yang tidak berakhlak. Betul? Tanamkan rasa takut kita hanya kepada Allah, tanamkan iman kita yang mantap kepada Allah Subhanahu. Kalau perlu nih, anak-anak Harga 2 punya slogan yang mantap. Apa slogannya? Tidak boleh ada dua matahari walaupun bulan redup cahayanya. Tidak boleh iman tercabut dari sanubari walaupun nyawa menjadi taruhannya. Itu iman mahasiswa Tri Harga 2 begitu Pak Soleh. Sekarang ngomongin apa? Kita dapat titipan tuh dari Bu Yosa sama Pak kepala sekolah. Ya.
kasih kuis Pak. Oh, kasih kuis? Iya. Boleh kalau Hadiahnya kuis. lumayan Pak, handphone. Handphone, Itu model terbaru Pak. Masya Allah. Baru brosur doang Pak. Oh, brosur. Ayo Pak. Oke, ada kuis katanya nih. Ya, hadiahnya handphone tapi brosurnya aja. Nah, isinya brosur bagikan ini. Silakan, ada pertanyaannya? Boleh? Tolong Bapak bacakan ayatnya, salah satu tentang hai orang-orang yang beriman bocoran ayat. Oh, gitu. Masih lengkap ke dalam Islam yang sesungguhnya. Bapak bacakan ayatnya, nanti mereka mengerti artinya. Ada ayat yang berbunyi dalam surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Siapa yang bisa artinya? Ayo. Saya tadi Pak, tadi kan ada yang kori itu Pak. Iya. Wah suara cakep Pak, yang kori mana namanya kori? Ayo, yang tahu Ada tahu artinya? pengen lihat Ya, siapa coba? Putri Angga. Wah, Ya. surahnya itu ayat udah ayat populer, ayat umum dibahas. Ini yang kita bawa berkah, buat berkah ilmu dunia akhirat. Ayo, Ayo. ada yang maju? Yang bisa? Bocoran. Atau ibu guru kan boleh, ibu guru? Bapak Ibu guru, siap. Pak guru? Ya, Ayo Pak, Bunda, tunjukkan sama siswa bahwa artinya pada benar. Ayo, Bunda ya. Oke. Ayo, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya. Ada yang bisa artinya? saya bocorin sedikit ya. Hai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam agama Islam yang sesungguh dan sebenar-benarnya. Selanjutnya, lanjutkan. Ada yang bisa? Nah, Ini. ayo. Kita dengar suara lembutnya. Ibu siapa? Ibu siapa? Ah, ibu. Silakan. Ya, tepuk tangan dulu untuk ibu kita nih. Tolong ibu sebutkan secara gampang yang tadi ibu sebutkan tadi ya. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Subhanallah. Oke. Jadi kita masuk yang kedua. Apa makna yang akan kita dapat dari peringatan Maulid Nabi ini? Yang kedua adalah ayo kuatkan Islam kita. Maaf nak, Islam bukan hanya sekedar dalam status di KTP saja. Islam bukan hanya terucap dari lisan saja. Islam bukan hanya sekedar lipstik atau penghias bibir saja, tapi Islam harus menyeluruh dalam kehidupan kita. Sebagaimana ayat yang tadi dibacakan artinya oleh Bu Guru, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang amat nyata bagi kamu. So, dengar Bu, setan nih. Apa nggak mau setan jangan setan kesini. Kan kita kalau ceramah tangan harus main. Masa begini aja nggak bisa dong. Ngomong kan nggak boleh setan gitu ya. Mas setan sama saya Pak. Ya terima kasih Pak Yuda ya. Oke. Jadi ketika kita ingin masuk Islam secara totalitas, pola pikir kita pola pikir Islam. Mata kita harus mata yang Islam, lisan kita lisan yang Islam, ucapan kita ucapan yang Islam, kaki tangan seluruh organ tubuh juga harus masuk maaf sampai ketika kita mau buang hajat besar pun juga harus masuk Ustaz, buang hajat besar masuk Islam atau pakai cara Islam. Gimana itu caranya itu? Kalau kita buang hajat besar, posisi kita tidak boleh membelakangi atau menghadap ke kiblat. Ustaz, WC di rumah saya kayaknya waktu bikin kagak mikir-mikir lagi posisinya membelakangi atau menghadap kiblat. Gimana caranya? Jangan dibongkar WC-nya, parkir saja pantatnya. Gitu. Kok parkir Pak? Ya posisinya Ya, ini parkir. kan maaf ya bukan saya ngomongin. Betul. Ini
kecuali kalau seorang nih Iya. tidak nih. Kan nongkrong nih Pak. Belakangin tuh. Udah parkir kan Iya. boleh. Parkir gimana? Parkir megong dikit. Itu dikit lah. Eh. Lepetan. Apa daripada dos. Yang penting masuk Islam ya. Baik nak, mohon maaf. Ini kita kalau punya nama juga kan harus nama Islam ya. Oh, maaf, nama kita juga harus Islam. Tapi jangan sampai kita punya nama Islam, cerminan diri kita, kepribadian kita nggak jadi Islam. Jangan. Ada orang Islam nama bagus Abdurrahman, tukang mau. Nggak cocok. Nggak cocok. Ini nama kayak saya. Ya, siapa? Kayak saya. Kenapa kau bilang? Nama saya Soleh Pak. Anak saya 8. Betul. Cucu saya 16. Betul. Bener ini mah nggak bohong, masa bohong ya dosa bener. Anak saya 8 Pak. Betul. Cucu saya 18. Masya Allah. Ya, yang tidak kesabar kecil, yang kedua injek-injek. Itu anak kucing. Jadi gini Pak, anak saya kalau lagi kumpul Pak di rumah nih Pak ya, ada tetangga lewat, itu anak saya Pak. Saking saya senang Pak, anak soleh. Subhanallah. Jadi anaknya bapak ini kalau lagi kumpul di lapangan ada tetangga nanya, tuh anak siapa tuh? Itu anak soleh. Anak soleh. Oh, bener anaknya soleh ya? Oh, udah dari PA gitu, soleh aja. Ya? Jadi nama Islam, dakwah tidak harus Islam. Jangan nama Islam ke dakwah tidak Islam. Nggak cocok kalau orang Islam mabok. Betul. Maaf ya. Nih. Kalau orang bule, kalau orang barat mabok, pantas kagak? Pantas. Kenapa pantas? Makannya hokah, makannya Kentucky Fried Chicken. Kemudian hotdog, hamburger, muntah keluar, hoka-hoka bento. Orang barat, dan ini kalau orang kita nama Cocok sama Udin. makanannya Pak ya? Iya, nama Udin. Nama Udin. Mabok, Apa ya? pakai netel. Makanannya pakai oncom, lalapnya pepes sama jengkol, sayurnya sayur kangkung, tape gorengan bakwan. Muntah keluar, tahu cok. Oh itu dari cara Ya, jadi gaya. jangan. Ayo, kita nama Islam juga kepribadian kita harus Islami. Kalau orang tua dulu kok harus memberikan namanya bagus-bagus. Tapi maaf, ada orang tua dulu yang nggak ngerti arti dari nama yang diberikan kepada anaknya, sok cuman kepengen keren doang. Ini ada di kampung saya. Ceritanya punya tetangga namanya Prengki. Siapa namanya? Prengki. Pas dia punya anak, pengen punya anak dikasih nama yang cakep. Nama Prengki sudah ada, akhirnya dikasihlah nama anaknya Pengki. Masya Allah ngasih nama anak Pengki. Kira-kira kalau Pengki ini akan bisa jadi pejabat nggak? Kagak cocok. Kayaknya nggak cocok Pak Ustaz. Nggak bisa, pejabat namanya Pengki. Cocok saya MC. Ini namanya Pengki. Pengki. Baik hadirin sekalian, tibalah peresmian balai kota oleh gubernur kita yang baru, yaitu Gubernur Pengki. Enak bener. Betul kagak enak, apalagi kalau nama kiai. Nama Kiai, baik kita sambut al-mukarram kita, Ustaz kita Pengki. Gak enak ya? Agak gitu ya. Nah, maaf apalagi Masya Allah, terkadang ada orang tua yang pengen sok-sok Islami, ngasih nama Islam, yang penting ada dalam Al-Quran, dikasih nama Israel. Waduh, nama Israel. Satu saat mau besuk temannya yang lagi sakit, tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya siapa? Israel. Mati sebelum ditengokin. Israel mati sebelum ditengokin. Saking pengen dia Islam namanya Israel. Ya jelas dong orang takut Pak. Orang sekarang tapi hebat tuh Pak. Pernah orang kasih nama Jibril Pak. Betul. Pernah dengar ya Bu? Ya nama Jibril. Ada Pernah. sempat viral tuh. Gila, nama malaikat Jibril. Dapat 2 hari ketangkap ke polisi. Jibril bisa ditangkap polisi. Hebat banget Pak. Nanti ada dikasih nama ya, jangan sampai salah. Jadi nama harus Islam. Maaf tadi pola pikir kita sebagai seorang muslim
muslim juga harus pola pikir Islam. Bagaimana pola pikir kita sebagai pola pikir Islam? Bahwa kita sebagai seorang muslim yakin Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Tiada ada ciptakan Allah ini yang sia-sia, betul? Oke, sekarang saya tanya. Kalau suatu saat kita digigit nyamuk, marah nggak kita? Sewot nggak kita? Kita apa itu nyamuk? Kita pukul, bahkan lisan kita sialan, kurang ajar, dan kalah nih nyamuk. Ya kalau lagi tidur lo gigit, kita pukul, dia terbang, kita sambil pakai botol. Kenapa? Keki kita ucapan sumpah serapah keluar. Tapi maaf kalau sebagai pemuda muslim berpikirlah berpikir yang islami. Ketika kita melihat ada nyamuk, jangan sumpah serapah kepada makhluk Allah. Kenapa? Karena Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah tidak ciptakan itu sia-sia. Berpikirlah seorang pelajar muslim, Allah ciptakan nyamuk. Nyamuk akan merusak manusia, keberadaannya membahayakan manusia, bahkan bisa mengancam nyawa manusia. Kalau gitu nyamuk boleh dibasmi. Bagaimana cara membasmi nyamuk? Harus dibikin obatnya. Supaya untuk obat nyamuk didirikanlah pabrik-pabrik obat nyamuk. Dengan adanya pabrik-pabrik obat nyamuk bisa menyerap tenaga kerja banyak bekerja di pabrik tersebut. Orang yang bekerja di pabrik nyamuk punya istri, punya anak. Dia ngasih nafkah pada istri dan anaknya. Anaknya bisa sekolah, anaknya bisa jadi sarjana, disebut sarjana nyamuk. Nah, Ustaz, ini gimana nih? Itu kan tadi dari nyamuk. Artinya Pak Ustaz, setiap Allah menciptakan sesuatu adalah rencana Allah. Sudah ada kebaikannya. Ini saya bukan kerja kali kubur nih Pak Ustaz. Dari kubur. Kali kubur saya nih. Berarti kan saya sedang kubur. Saya sudah kalau anak saya dari hasil kubur. Betul. Ya kan? Berarti anak saya gelar sarjana kubur. Iya, anak itu anak kuburan gitu ya. Itu gimana Pak Ustaz? Ya udah anak kuburan jadi. Ada sarjana kuburan. Ada saja kuburan. Ya, nasib Ya udah terima aja. Maaf nak, ayo kita berpikir lagi. Ketika terjadi hujan lebat, coba apa yang kalian ucapkan? Apalagi malam minggu, apa yang udah mau persiapan? Hujan lebat, nendung kagak? Sialan dangkalan kurang ajar, gua udah mau berangkat ya siap-siap udah rapi-rapi, hujan turun lagi, jadi kagak bisa ngapel. Tidak boleh kita bersumpah serapah mengucapkan kalimat seperti itu. Sebab apa? Ketika turun hujan tetap ucapkan alhamdulillah Allah turunkan rahmat buat kita. Sebab apa? Buat kita mungkin merasa tidak nyaman, tapi maaf ada banyak orang yang bisa mengambil keuntungan dari turunnya hujan. Siapa? Tukang ojek kayu, tukang bakso kebanjiran pembeli. Kenapa? Adanya hujan. Kita bersyukur. Panas kita bersyukur, ada hujan juga tetap kita bersyukur. Itu pola pikir yang Islam. Gitu. Lalu bagaimana dengan ini Pak? Pertanyaan dengan kita pakaian kita, pan, dan sebagainya. Oh gitu. Nah, ini kita Ini gaya hidup loh Pak. Hah? Gaya hidup ini. Gimana? Gaya hidup kita. Yang ketiga nih, kalian harus punya akhlakul karimah. Akhlak yang mencontoh akhlaknya Rasulullah Muhammad SAW. Nih maaf. Nih kita anak-anak sekarang sedang dirusak akhlaknya. Dengan cara apa? 3 metode perusak akhlak kita nih. Yaitu Pak, food and passion. Kalau pan itu gimana Pak? Pan itu hiburan, tontonan. Sekarang kan anak-anak sekarang masya Allah dibius oleh banyak tontonan. Betul kalau kata Mubalik Kondang almarhum Zainuddin MZ mengatakan zaman sekarang ini tuntunan jadi tontonan, tontonan jadi tuntunan. Di rumah kita Al-Quran ada banyak, tapi ditaruh di etalase kaca cuma jadi tontonan tiap hari. Sementara kita tonton TV, kita tonton film, itu jadi tuntunan kita contoh. Nih, maaf nih. Ini anak-anak sekarang kan senangnya drakor nih, nonton drakor. Drakor. Apa tuh drakor? Drama Korea. Drama Korea. Oh, yang bintang filmnya belum itu Pak ya? Belum. Itu belum ada dulu.
Maaf, masya Allah, anak-anak kita bukan di sini saja, tapi anak kita juga di rumah itu dengan film drama Korea luar biasa, apalagi yang wanita histeria kalau nonton. Apalagi nanti aktor-aktornya yang ganteng, wah luar biasa. Lagi nonton tuh di TV, aktor gantengnya lagi tampil tuh dijemput tuh TV. Padahal Bukan juga TV tapi TV, kamu TV. dipakai banget. Iya. Saking gemesnya itu. Saking gemesnya. Kenapa? Dibius kita. Lah kalau dulu kita kan zaman kita dulu nih Bapak Ibu yang sudah tua ya. Gitu. Tontonan kita kan dulu paling hobi kita film superhero. Nonton film Batman, Superman, Robin Hood, Zorro, kan gitu-gituan. Iya. Sehingga kalau kita pulang habis ngaji dari masjid, tuh kayaknya udah nggak di sini lagi. Kita ikat di leher, kita keliling lapangan Superman, Batman, girang banget. Girang. Superman. Padahal kan Pak, kalau kita lihat nonton film Superman kan jorok Pak. Kenapa Superman jorok? Celananya jadi luar. Ah, Superman tuh jagoan Amerika, jagoannya bagus. Superman, ada kristal. Dia pakai sepatu di luar. sama keluar itu aneh-aneh. Itu gimana tuh, Pak? Itu namanya spesialis dia. Spesialis dia. Ya. Oke, masalah jadi kita dirusak oleh tontonan. Yang kedua, maaf. Kita juga dirusak oleh makanan. Makanan banyak yang merusak. Oh, lusa Pak. Maaf. Kalau makanannya orang-orang dulu itu makanan masih bersifat alami. Paling mantap tuh makanan favoritnya adalah singkong sama ubi. Singkong sama ubi. Tapi macam-macam variasi olahannya. Ya. Singkong digoreng jadi apa? Singkong goreng. Singkong direbus jadi apa? Rebus singkong. Singkong direbus, dibejak-bejak, kemudian dimasukkan oncom di dalamnya di apa? Singkong direbus, dibejak-bejak, dimasukin gula di dalamnya jadi apa? Singkong direbus, dibejak-bejak, di dalamnya dimasukin usus jadi Usro. usus di jeruk. Usus di jeruk. Boy, kalau sekarang kan makanan anak-anak, maaf, saya pernah diajak sama anak saya, Papa sekali-sekali yuk kita masuk ke restoran, ayo. Pernah diajak makan Pak? Diajak makan. Di mana restoran? Gimana ceritanya Pak? Pak, silakan, Papa mau pesen apa saja, makan yang ada di menu sini, aku yang bayarin. Wow. Ya, dikasih lihat. Nggak ada yang kenal. Gak kenal maksudnya gak ngerti. Tahu itu apa namanya? Kan pesan aja. Kagak jadi pesan. Nggak jadi pesan. Udah, nah, saya mau pesen es teh manis aja dah. Papa di sini nggak ada es teh manis. Orang makanannya aneh-aneh. Kita nggak tahu nama makanan itu udah asing buat kita. Padahal belum tentu makanan itu sehat buat kita. Bisa jadi makanan yang beristilah luar biasa, makanan yang mahal, disajikan di restoran-restoran mahal, tapi ternyata banyak mengandung zat-zat kimia yang bisa merusak jaringan otak dan saraf kita. Betul? Tapi coba kalau ubi, singkong, talas. Saya juga gitu Pak, zaman dulu tahun 70-an saya makannya nasi gandum, teki Pak, nah, jamur dari Ya, sawah-sawah. itu bukan orang susah. Hah? Bukan orang susahnya itu. Saya orang susah Pak. Nah tadi Bapak datang restoran apa? Oh, kalau Benar susah, putih. gitu. Lu orang kampung banget benar putih. Baik anak sekalian yang Bapak banggakan. Yang ketiga nih masalah, kita dirusak oleh model pakaian. Model pakaian nih. Sekarang kan anak-anak zaman sekarang tuh pakaian macam-macam. Saya pernah lihat, ini cerita. Pernah ketemu di satu mall ada anak gadis kira-kira usianya 18 sampai 20 tahunan. Rupanya dia pakai baju adiknya yang masih SMP. Ngegantung. Bawah ketutup kagak, atas kagak. Lah, Pas lagi nunjuk kelihatan tuh pusarnya, saya liatin. ini Bapak Ustaz kok ngeliatin pusat sih? Lah kan lagi nunjuk mau benerin, dia dilihat dong, nana pusarnya nana enggak. Oh gitu maksudnya dikit-dikit. Nah, pusarnya tuh nak kelihatan. Oh Pak, maaf, India, dibilang gitu. Niru artis India. Saya tanya, nah, maaf, kalau India pusarnya kelihatan pantas, perutnya putih mulus, Dalamnya ada martabaknya. untuk pusarnya juga cakep, kelihatannya enak. Lah kalau lu udah perut budu udah perut gendut, budukan, bodong, Panu. lihat panguan,
bilang masukin asal biar gitu. mantesin. Kasih ya. Jangan berpakaian seperti itu. Oh iya iya iya. Ada lagi anak-anak sekarang, masya Allah, yang hobinya kemana-mana pakai legging. Tahu legging ya? Coba kalau kita hari Minggu pagi olahraga, saya sering tuh olahraga pagi. Oh pakai legging gimana tuh Pak? Olahraga saya mau bulu tangkis, maksudnya itu olahraga. Oh saya kira Bapak pakai Ntar dibacain lagi kalau kita ngeliat legging. Banyak anak-anak perawan sekarang, bahkan juga ibu-ibu olahraga pagi pakai legging, pakaian ketat, pakai kaos, dimasukin kaosnya. Saya bingung nih si ibu-ibu olahraga apa yang mau jualan? Kumpul semua itu ya. Jualan orang yang ngobrol begitu. Kenapa? Masya Allah, udah nggak pas, jangan diikuti. Apalagi yang sekarang, masya Allah, kalau anak muda pakai legging kan masih kelihatan pantas, cakapan dikit di anaknya lihat. Terkadang nenek-nenek juga pakai legging. Bener. Nenek-nenek pakai legging. Orang ini Betul itu. malam tahun baru si nenek ini ceritanya pengen kayak anak muda. Kayak anak muda. Keluar rumah, wah pasang kembang api, petasan, teriak-teriak, ucapan selamat tahun baru. Dia pakai legging. Pakai legging. Pulang jam 2 malam. Setelah pulang dia kagak pakai mandi, kagak pakai selena, dia langsung tidur. Langsung tidur. Pas besok jam 7 bangun dibuka tuh legging, kulitnya ikut. Iya iya. Ya legging tipis kulitnya itu ya. Auzubillah min dzalik. Masalah berbusana zaman anak sekarang tolong jangan diikutin, hati-hati. Nah, buat anda wanita-wanita ya, pakailah jilbab anda. Ada sebuah istilah yang hendaknya kita pegang. Orang yang cantik belum tentu suci, tapi orang yang suci sudah pasti cantik. Betul. Kalau anda selalu memakai jilbab, anda memakai hijab, anda menutupi aurat, anda termasuk orang yang suci. Dan kalau anda suci, pasti cantik. Karena pancaran dari air wudhu anda akan memancarkan cahaya kecantikanmu. Tapi kalau kita melihat banyak orang cantik di jalan-jalan yang mengobrol aurat, mengumbar kecantikannya, maaf, kira-kira suci kagak? Kagak, ganti-ganti orang mulu. Ya, Ganti orang. ganti-ganti namanya orang lagi jualan. Orang jualan. Tapi maaf buat anda wanita yang memakai jilbab, masya Allah, kewibawaan anda tuh akan terlihat. Contoh begini, nih kalau ada wanita seksi, ya banyak anak-anak muda lagi ada di halte, lewat tuh si perempuan seksi, pakai baju mini, rok tinggi, baju you can see. Apa yang dilakukan oleh anak-anak yang lagi nongkrong di halte? Pasti digodain, pasti diikutin. Kalau pelit dicolekin, habis itu diculikin, habis diculikin digituin. Oh ini Kenapa? Gara-gara mengumbar aurat. Jadi mengundang orang berbuat maksiat. Tapi maaf nak, kalau kamu yang berjilbab nih, pulang sekolah di halte banyak anak-anak nakal, banyak preman-preman, anda liwat, digodain kagak? Enggak, malah apa? Assalamualaikum Bu Haja. dipanggil lu aja. Panggil Bu Haja, diucapin salam itu doa. Alhamdulillah, kenapa? Wibawa anda ketika anda berjilbab, orang segan untuk menggoda anda. Artinya berhijab itu adalah menghindari, menutupi aurat dan menghindari kejahatan. Betul. Oh iya, Pak Ustadz, saya bertanggung jawab Pak Ustadz. Ya. Saya terharu tadi yang baca Al-Quran sama santriwannya mana baca Al-Quran tadi? Mana baca Quran? Dan juga Dek, mau dikasih hadiah tuh sama Pak Soleh. ada kasih bahasa santriwannya dulu ya. Ya dua. Mana? Dua atau Dek? Mana? Uji Pak Ustadz. Siapa Boleh mana? kasih itu. Ya satu lagi mana? Yang baca Al-Quran nama kamu? Ya Baca satu. Quran. Ini pemuda perlu dicontoh. Saya ke KPA udah. Pakainya rapi, cakep kagak kalau begini? Ganteng nggak dilihatnya? Makasih Pak. Makasih. Iya. Ganteng ya? Ganteng ya. Oh ini. Ini mudanya saya kalau kau nggak Oh, dari saya. Ini mudanya saya kalau kau dari saya. Namanya siapa deh? Coba ini teman-teman biar jelas ibu guru tolong sebutkan namanya siapa. Sini ini mas kamar ada itu. Nama siapa? Nama tolong. Rian Hidayat. Rian Hidayat. Tadi kamu baca surat apa tadi? Al-Ajab baik.
Kita berikan Pak Ustaz ya, sabar syukur karena enggak. Inilah karena nikmat akan baca Al-Quran, Allah menurunkan rezekinya buat beliau. Terima kasih. Ya, silakan. Yang ngajak kembali ke alamnya. Maksudnya kembali ke surga. Sama satu lagi tadi. Lagi kan Mas? Ada sini, nggak apa-apa. Enggak, saya nggak gigit sama si kucing apa. Tolong dititip aja ya. Ini bukan dari hati saya, tapi datang dari Allah untuk kalian. Ya. Ini semoga bermanfaat. Baik, anak-anak sekalian, Bapak dan Ibu, Bapak Pasal dan Ibu Yayasan, waktu dan mau asar. Ya. Siapa lagi? Ayo, Ya. oke. Siapa lagi? Kita satu kita berikan sama untuk yang tadi pembaca. Nah, kita Marawis saja Pak. Kepalanya Marawis Pak. Mana kita Marawis timnya ada? Ya, coba tuh. Ya Pak. Ya. Oke cukup Pak Ustaz. Oke, baik. Ya, waktu juga terus berjalan. 5 menit lagi menjelang waktu asar. Tadi juga sudah dibisikin ya, sampai waktu asar kita selesai. Karena sudah mau asar juga kita selesaikan dari semua maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan mohon maaf semuanya kepada Bapak Sekolah, Bapak Guru dan Ibu Yayasan. Jika ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhiri acara dengan pembaca doa. Kita awali terlebih dahulu dengan baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara kita senantiasa mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi sayyidina Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yatina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul di tempat ini ya Allah dalam rangka mencari ridha-Mu ya Allah, sebagai tanda kami cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkahilah pertemuan kami, gampangkan dan murahkan rezeki kami, dan mudahkan segala urusan kami. Ya Allah ya Tuhan kami sadarnya banyak dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, banyak perintah-Mu yang kami abaikan, banyak larangan-Mu yang kami langgar. Namun seberat dan sebanyak apapun dosa yang kami lakukan, masih jauh lebih banyak dan lebih besar ampunan-Mu ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, ampunilah dosa dan kesalahan guru-guru kami, ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami kemudahan dalam menyelesaikan pendidikan. Didikanlah anak-anak kami ini menjadi anak-anak yang berguna bagi keluarga nusa dan bangsa ya Allah. Ya Allahumma aril haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aril batila warzuqna ijtinabah. Rabbana fil lana wa li walidayna warhamhum kama rabbana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rahmatika arhamar rahimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.